semuanya, perkenalkan saya Rahma Vio Vandani dengan NIM 1521117130116. Saya merupakan mahasiswi Universitas Airlangga, Fakultas Vokasi, Program Studi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini saya akan mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko aktivitas di sekitar rumah. Potensi suatu bahaya terdapat hampir di setiap tempat di mana dilakukannya suatu aktivitas, baik itu di rumah, di jalan, maupun di tempat kerja. Apabila potensi bahaya tersebut tidak dikendalikan dengan tepat, maka akan dapat menyebabkan kelelahan, cedera, bahkan kecelakaan kerja yang serius. Sebelum itu, di dalam K3 ada istilah-istilah yang wajib teman-teman ketahui. Di antaranya, hazard. Hazard atau bahaya, yakni semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Adapun macam-macam hazard, yaitu mekanik, fisika, biologi, kimia, ergonomi, dan psikologi. Selain itu, hazard memiliki dua tipe, yaitu safety hazard dan health hazard. Safety hazard yakni bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi yang menimbulkan terjadinya insiden, injury, baik itu pada manusia maupun pada proses kerja. Sedangkan health hazard yakni bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan, kesakitan, dan penyakit akibat kerja. Hazard selamanya tetap hazard, walaupun tidak menimbulkan suatu kerugian atau konsekuensi pada manusia. Kerugian atau konsekuensi yang baru muncul setelah adanya kontak dengan manusia, melalui, yaitu yang pertama dengan manusia yang menghampiri bahaya, yang kedua bahaya yang menghampiri manusia, yang ketiga manusia dan bahaya saling menghampiri. Kemudian ada risk atau risiko. Risiko merupakan suatu kemungkinan di mana terjadi suatu kerusakan atau kerugian pada individu atau kelompok yang terpapar dengan hazard. Ada juga yang perlu kalian ketahui, yaitu 5 hierarki pengendalian risiko. Apa sih 5 hierarki pengendalian risiko itu? 5 hierarki pengendalian risiko terdiri dari eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan APD. Eliminasi. Eliminasi yakni menghilangkan atau menyingkirkan suatu potensi bahaya di tempat kerja. Kemudian substitusi. Substitusi yaitu menggantikan alat, mesin, atau barang yang memiliki bahaya dengan yang tidak memiliki bahaya. Modifikasi engineering. Modifikasi engineering yakni merancang atau merekayasa suatu alat atau tempat kerja dengan tujuan mengendalikan bahayanya. Administrasi. Administrasi yakni memberikan prosedur, aturan pelatihan kerja, penentuan durasi kerja, penempatan tanda bahaya, penentuan label, pemasangan rambu, dan juga dan yang terakhir adalah APD. Memberikan APD pada pekerja agar lebih aman dan nyaman saat melakukan pekerjaannya adalah identifikasi potensi bahaya dan risiko aktivitas di sekitar rumah. Aktivitas kedua. Aktivitas yang kedua yaitu aktivitas membuat adukan semen. Berikut merupakan dokumentasi aktivitas saat membuat semen. Potensi bahaya yang pertama yaitu mekanik. Cangkul alat aduk semen yang memiliki bentuk yang pipih dan ujung yang tajam. Risiko yang didapat yaitu cangkul dapat mengenai kaki saat akan mengaduk semen, sisi pipih dan tajam yang dapat mengenai kaki dan menyebabkan kaki luka dan kulit tersobek. Berikutnya pengendalian resiko. Yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan cangkul yang mempunyai potensi bahaya agar tidak digunakan lagi oleh pekerja, tetapi tidak dapat dilakukan karena cangkul merupakan komponen penting.
Yang kedua yaitu substitusi. Menggantikan cangkul sebagai alat aduk dengan molen yaitu alat aduk semen dan pasir modern berupa mesin berputar yang lebih efektif dan cepat. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Sejauh ini modifikasi yang lebih efektif belum dapat dilakukan. Berikutnya administrasi. Memberikan himbauan dan sosialisasi menggunakan cangkul yang baik dan benar kepada para pekerja. Yang terakhir ada APD. Memberikan APD kepada pekerja berupa safety boots agar kaki terlindungi. Potensi bahaya yang kedua yaitu fisika. Cuaca yang panas menjadi faktor bahaya fisika karena paparan sinar matahari langsung ke tubuh pekerja. Risiko yang didapat yaitu membuat kulit pekerja menjadi kering, hitam, dan terbakar, serta dapat menimbulkan kanker kulit akibat paparan langsung. Pekerja juga merasakan dehidrasi yang terus-menerus. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama eliminasi. Menghilangkan cuaca sangat tidak mungkin dilakukan, para pekerja diharuskan bekerja di luar lapangan. Yang kedua, substitusi. Paparan sinar matahari tidak dapat digantikan oleh apapun karena langsung dari matahari. Jadi, substitusi tidak dapat dilakukan. Pengendalian risiko selanjutnya yaitu modifikasi engineering. Jika paparan sinar matahari langsung tidak dapat digantikan, pekerja dapat menggunakan terpal atau asbes untuk membuat atap sementara saat para pekerja bekerja. Berikutnya, administrasi. Memberikan atau membuat jam kerja dan beristirahat saat paparan terik matahari sekitar jam 12 siang, serta menghimbau pekerja dapat beristirahat dan berteduh sebentar di sela-sela waktu bekerja. Pengendalian yang terakhir yaitu APD. Memberikan APD kepada pekerja berupa sarung tangan, baju tertutup, safety helmet, safety boot, dan masker untuk menghindari paparan matahari secara langsung dan tidak membuat kulit pekerja terbakar. Potensi bahaya yang ketiga yaitu kimia. Bubuk semen yang bahaya bagi kesehatan jika terkena kulit dan terhirup. Resiko yang didapat yaitu menyebabkan iritasi pada kulit, gangguan pernafasan, dan iritasi pada mata. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama eliminasi. Menghilangkan semen tidak dapat dilakukan karena semen merupakan komponen penting dalam membuat adukan semen. Yang kedua yaitu substitusi. Menggantikan bubuk semen dapat dilakukan, yaitu dengan menggunakan dry geopolymer yang terbuat dari abu terbang sebagai bahan utama yang lebih ramah lingkungan. Berikutnya, modifikasi engineering. Sejauh ini belum ditemukan modifikasi semen yang tidak berbahaya pada kesehatan. Pengendalian berikutnya yaitu administrasi. Memberikan himbauan serta sosialisasi pada para pekerja tentang bahaya bubuk semen pada kesehatan dan cara bekerja dengan berhati-hati. Pengendalian yang terakhir yaitu APD. Pekerja dapat menggunakan sarung tangan, pakaian tertutup, masker, safety boots agar terhindar dari iritasi mata dan pernafasan. Selanjutnya, bahaya kimia, partikel-partikel debu pasir yang berterbangan dengan intensitas angin yang tinggi. Resiko yang didapat yaitu partikel-partikel debu pasir ini, jika terhidup, akan mengalami gangguan pernafasan seperti asma, batuk, dan juga dapat mengenai mata yang menyebabkan iritasi. Pengendalian yang dapat dilakukan yang pertama, eliminasi. Menghilangkan pasir tidak dapat dilakukan, karena pasir merupakan komponen penting dalam pembuatan adukan semen. Berikutnya, substitusi. Menggantikan debu pasir belum dapat dilakukan, tetapi jika memindahkan pasir ke tempat yang sekiranya dengan intensitas angin yang rendah seperti tempat sedikit tertutup atau beratap. Hal itu juga dapat dimanfaatkan ketika cuaca hujan dapat melindungi pasir agar tidak basah. Berikutnya, modifikasi engineering.
Apabila tidak ada tempat untuk menaruh pasir agar tidak berterbangan, dapat menutupi gundukan pasir dengan triplek atau terpal saat pasir tidak digunakan. Berikutnya, administrasi. Memberikan sosialisasi pada pekerja tentang bahaya menghirup debu pasir pada kesehatan dan iritasi mata serta dapat memberikan tulisan pada tembok sekitar pekerja agar pekerja selalu mengingat bahaya tersebut dan selalu berhati-hati. Yang terakhir yaitu APD. Menghimbau para pekerja memakai masker dan pakaian yang tertutup. Potensi bahaya yang keempat yaitu ergonomi. Yang pertama, posisi tubuh pekerja yang selalu membungkuk saat mengaduk semen. Risiko yang akan didapat yaitu menyebabkan terjadinya kelelahan, ketegangan otot, serta nyeri punggung. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan kebiasaan membungkuk yang dapat dilakukan oleh pekerja. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama yaitu substitusi. Menggantikan alat atau tempat posisi yang dapat membuat pekerja membungkuk, seperti mengganti cangkul dengan menggunakan mesin pengaduk semen yang lebih efektif. Berikutnya yaitu modifikasi engineering. Saat ini masih belum ditemukan modifikasi untuk posisi membungkuk. Pengendalian risiko administrasi yaitu memberikan sosialisasi pada para pekerja bagaimana posisi tubuh yang baik dan melakukan peregangan di sela-sela bekerja serta memberikan waktu istirahat para pekerja untuk mengurangi lamanya durasi pekerjaan melalui pekerjanya. Yang terakhir yaitu APD. Sejauh ini masih belum ada APD yang disarankan untuk mencegah posisi menunduk pada pekerja. Potensi bahaya ergonomi yang kedua yaitu gerakan yang berulang-ulang. Risiko yang akan didapat yaitu menimbulkan nyeri pada sendi dan gangguan pada sistem muskuloskeletal. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, eliminasi, menghilangkan kebiasaan gerakan yang berulang-ulang pada para pekerja. Pengendalian kedua yaitu substitusi, menggantikan alat-alat yang menimbulkan gerakan yang berulang-ulang dengan alat yang lebih modern yaitu molen, alat pengaduk semen, dan pasir yang modern dan lebih efektif. Selanjutnya, modifikasi engineering, memberikan bahan yang empuk pada pegangan alat-alat yang menyebabkan gerakan berulang-ulang agar pekerja merasa nyaman. Administrasi, memberikan himbauan pada pekerja mengenai bahaya yang terjadi saat melakukan gerakan yang berulang-ulang dan posisi yang benar saat bekerja. Yang terakhir yaitu APD, dapat memberikan APD berupa bantalan pada alat yang menyebabkan gerakan yang berulang-ulang. Potensi bahaya yang kelima yaitu psikologi, pekerjaan monoton selalu mengulang-ulang pekerjaan yang sama. Risiko yang didapat yaitu pekerja merasa tertekan, stres, dan bosan sehingga pekerja tidak bersemangat. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, dapat menghilangkan kegiatan yang monoton dengan beristirahat sejenak di sela-sela bekerja. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena kegiatan tersebut merupakan komponen penting dalam pekerjaan. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti cara bekerja yang lebih efektif dan memakan waktu yang lebih cepat, dan dapat menghilangkan rasa tertekan dan bosan. Berikutnya, modifikasi engineering, memodifikasi keadaan lingkungan kerja menjadi lebih nyaman dan memodifikasi alat-alat menjadi lebih efektif, sehingga tidak menimbulkan pekerjaan yang tidak efektif yang membosankan. Berikutnya, administrasi, memberikan sosialisasi dan himbauan untuk beristirahat di sela-sela bekerja dan menyegarkan pikiran agar tidak stres dan bosan. Dan yang terakhir yaitu APD, memberikan APD yang lengkap dan nyaman pada para pekerja agar tidak timbul rasa cemas yang akan membuat pekerja merasa monoton.